Selamat datang para pemirsa Gatra TV. Kembali kita di acara Bincang-Bincang. Kali ini kita berkesempatan berada di kota Surabaya dan bertemu langsung dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur, Bapak Aris Agung. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Sehat selalu, Pak. Alhamdulillah sehat selalu. Pak Aris ini sudah mengundang kami ataupun kami bertamu sebenarnya, Pak, ya, ke pusat pendidikan atau pusat pendidikan pengembangan sumber daya manusia di Jawa Timur. Dan hari ini kita berbincang-bincang sebentar, Pak. Kami tadi memasuki sarana di sini. Luar biasa, Pak, besar sekali, sarana prasarana juga lengkap, Pak. Boleh cerita sedikit mungkin, Pak, mengenai apa yang ada di lingkungan pusat pendidikan ini, Pak? Iya, terima kasih, Pak. Jadi sebenarnya BPSDM Jawa Timur ini adalah tempat pusat pendidikan dan pelatihan bagi para ASN yang memang skopnya dulu sejarahnya adalah untuk pengembangan kompetensi para ASN kita ada di Jawa Timur. Namun karena perkembangan waktu dan kondisi saat ini, maka BPSDM Jawa Timur telah mendapatkan akreditasi A dari Lembaga Administrasi Negara. Tentunya mendapatkan akreditasi A ini membuat kami menjadi lebih menggeliat terhadap berbagai potensi pengembangan kompetensi ASN. Makanya kenapa kalau Bapak lihat tadi, infrastruktur kami, sarana kami ini sangat luar biasa majunya, karena memang kami membuat para ASN ini nyaman untuk melakukan pendidikan di sini. Pengembangan kompetensi itu kan nggak mudah ya, Pak. Di mana ASN kita ini sudah sibuk dengan aktivitas yang sangat luar biasa, memberikan pelayanan kepada masyarakat, belum lagi rumitnya berbagai tanggung jawab yang harus mereka bebani. Maka begitu mereka masuk pendidikan, kami berharap mereka bisa lebih fresh, menerima pendidikan lebih fresh, menerima pendidikan lebih nyaman, gitu. Maka sarana dan prasarana ini memang kami peruntukkan bagi mereka yang betul-betul ingin mengembangkan kompetensinya secara profesional. Betul, Pak. Dan tidak hanya itu, kami berharap pada waktu mereka nanti keluar dari lembaga pendidikan ini, BPSDM ini, mereka mendapatkan ilmu kompetensi yang tentunya sudah lebih daripada yang sebelum mereka masuk di BPSDM Jawa Timur. Jadi dengan sarana prasarana yang ada di sini, diharapkan penyerapan ilmu yang didapat dari sini itu lebih mudah, Pak, ya? Lebih mudah diserap, Pak, ya? Ya, kita berharap bahwa dengan adanya ini mereka lebih nyaman, gitu ya, lebih happy, gitu ya. Tapi dengan tanggung jawab dan tugas yang mereka bebani juga tidak terlepas dari itu. Betul, makanya aktivitas mereka selain melakukan pendidikan yang sangat luar biasa padatnya di sini, mereka juga tetap bisa berinteraksi dengan tugas pekerjaan mereka, gitu. Kami manfaatkan berbagai media yang kami siapkan fasilitas di sini untuk berinteraksi mereka secara digital, kita siapkan. Jadi tugas mereka untuk mengikuti pendidikan plus mereka mengerjakan tugas pokok fungsinya mereka sebagai seorang ASN memberikan pelayanan masyarakat tetap berfungsi dengan baik. Jadi tidak meninggalkan tugas, tapi mendapat ilmu dan pendidikan baru pun juga tetap terus berlangsung. Itu yang paling penting sekarang. Mungkin dengan sistem apa, Pak, sebutnya? Apakah ada hybrid atau istilahnya di perguruan tinggi atau gimana, Pak? Kami sekarang sudah berubah dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan menjadi Jatim Corporate University. Jatim Corporate University. Luar biasa. Jadi Corporate University itu adalah pembelajaran terintegrasi, di mana para ASN kita sambil dia bekerja, dia juga bisa menambah ilmu pengetahuan, kompetensinya. Di mana status mereka itu ya memang tugas. Tapi di lain sisi, di sela tugas-tugas mereka, mereka bisa mengembangkan kompetensi dimanapun mereka berada. Apakah itu di lingkungan kantor, atau pada saat mereka di rumah pun, pada saat mereka sudah melaksanakan aktivitas perkantoran dan sudah pulang ke rumah, mereka juga masih bisa mengembangkan kompetensi. Nah, inilah manfaatnya di BPSDM Jawa Timur mengembangkan metode Corporate University itu dengan berbagai fasilitas digital yang sangat luar biasa. Jadi mereka bisa melihat di web kita, di web kita itu banyak fitur-fitur, aplikasi-aplikasi yang bisa mereka manfaatkan mengakses pendidikan apa sih yang mereka butuhkan. Jadi begitu mereka akses, mereka download,
mereka pelajari, Yeah. setelah itu mereka akan mereview, terus mereka kirim nama. Nanti kalau lulus tidak lulusnya tergantung dari hasil mereka belajar di dunia digital itu. Iya, iya. Jadi begitu cepatnya sekarang arus informasi, kita juga tidak ingin ketinggalan ya. Iya, iya. Jadi tidak ada lagi cara-cara konvensional yang kita gunakan saat ini. Oke, bagus Pak, luar biasa. Jadi Jatim Corporate University. Betul. Di mana sarana prasarana yang ada secara fisik makin baik, Iya. mudah untuk menyerapkan ilmu yang dapat dan juga menggunakan manfaatkan teknologi yang ada Pak ya. Benar. Nah, sehingga tidak mulu ASN itu kalau ketika berpergi belajar hanya belajar tapi dia tidak meninggalkan tugasnya juga Iya, sebagai kan susah ya sekarang karena tuntutan masyarakat kan begitu kompleks ya Pak. Ya. Tantangan utama sekarang ini, kalau sebelum pandemi saja tantangannya ASN tuh sebagai pelayan publik itu sudah luar biasa ya, karena Betul. semakin meningkatnya tuntutannya masyarakat maksudnya, dan juga inovasi-inovasi yang terus berlangsung. Nah, apalagi pasca pandemi ini Pak. Iya. Nah, kira-kira tantangan yang utama yang dihadapin saat ini khususnya di Jawa Timur apa Pak ya? Iya. Kompleksitas tantangan yang paling kita hadapi yang paling sulit adalah sekarang masyarakat kita semakin cerdas. Iya. Itu pertama. Jadi poin interest yang paling penting adalah masyarakat kita semakin cerdas. Iya. Berhadapan dengan masyarakat yang semakin cerdas dengan dunia digital yang sangat luar biasa saat ini, Yep. tentunya membutuhkan ASN juga yang cerdas, yang memahami dunia digital, yang mempunyai problem solving yang sangat luar biasa yang dilakukan. Maka oleh sebab itu kita di BPSDM Jawa Timur melakukan pemetaan. Apa saja sih permasalahan yang dihadapi masyarakat saat ini yang perlu penanganan oleh pemerintah Iya. sebagai pelayan atau birokrasi atau pamong masyarakat. Iya Pak. Maka pemetaan itulah yang penting kami lakukan di BPSDM Jawa Timur sehingga knowledge yang kita berikan kepada ASN Tepat, ini benar. tepat sasaran. Iya, Ya. betul. Jangan sampai kita hanya mengejar kurikulum, materi yang kita berikan ternyata tidak sesuai gitu. Iya Pak. Jadi nggak gitu lagi modelnya. Kita sekarang mencari permasalahan-permasalahan yang di tengah masyarakat, kita angkat, Iya Pak. kita jadikan metode pembelajaran buat mereka. Apa sih solusinya? Inovasi apa sih yang harus diperlukan untuk kita bisa mempenyakan masalah yang terjadi di masyarakat? Iya, iya. Inilah semua yang kami lakukan. Makanya kenapa sekarang pemerintah, terutama di perangkat-perangkat daerah, ya, perangkat daerah itu dinas-dinas, badan, gitu ya, Iya. yang ada di provinsi, yang ada di kabupaten kota, geliatnya luar biasa cepatnya Pak. Begitu Pak. Dia melakukan inovasi untuk menemukan langkah yang paling singkat, yang paling cepat, yang paling mudah, kalau perlu gratis, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu tujuan utamanya Iya. sebenarnya. Tadi Pak Aris juga cerita sedikit Iya. tentang pendidikan pemimpinan ya Pak ya. Iya. Nasional yang Betul. diadakan oleh lembaga administrasi negara. Iya. Itu juga dilakukan di sini Pak. Iya, sebagai betul. salah satu yang mungkin Alan melihat bahwa di sinilah tempat pendidikan yang baik gitu Pak ya untuk dilaksanakan Iya. pendidikan pimpinan nasional itu. Betul. Nah, itu kalau bisa cerita sedikit Iya. tentang program tersebut, dan juga tadi ada yang disebut dengan ASN belajar juga Pak ya. Iya. Nah, mungkin Bapak bisa share kepada kita. Iya. Jadi lembaga administrasi negara kan punya kurikulum, punya program yang namanya pelatihan kepemimpinan nasional. Oke. Pelatihan kepemimpinan nasional itu untuk para pejabat kita yang dari eselon 3 akan naik eselon 2 atau yang sudah naik eselon 2 tapi belum diklat pelatihan kepemimpinan nasional. Iya, Ya. Maka LAN memberikan pembagian kepada seluruh badan-badan diklat yang kebetulan mempunyai akreditasi A untuk menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Nah, kebetulan Jawa Timur dapat spesial tahun ini, yang sebelumnya kita dapat 2 angkatan, tahun ini dapat 3 angkatan. Kenapa kita dapat 3 angkatan? Karena melihat prospek yang sangat baik di BPSDM Jawa Timur ini diberikan tanggung jawab oleh LAN, diselenggarakan dengan baik. Akhirnya tahun ini kita dapat 3. Tentunya banyak dari, tidak hanya di Jawa Timur loh Pak. Iya, Jadi pemerintah provinsi Jawa Timur, pemerintah kabupaten kota, tapi juga seluruh Indonesia. Oh, pesertanya gitu Pak ya? Iya, pesertanya itu bergabung di Jawa Timur. Oh, jadi tidak Mereka rata-rata memilih Jawa Timur. Pertama memilih Jawa Timur ya mungkin karena tempatnya yang mungkin mereka lebih representatif menurut mereka. atau karena ada rawon setan mungkin. Ya, ya itu salah satu. Atau kulinernya mungkin, ya itu salah satu. Tapi inilah bagian bagaimana kita mempromosikan diri, ya, tempat pelatihan yang betul-betul membuat mereka menjadi menambah wawasan, Iya, iya. membuat mereka senang, bahagia dengan pendidikan,
tidak merasa mereka jadi susah. Malah gitu itu jadi semakin dinamis lagi belajarnya, dalam arti bukan hanya materi yang didapatkan itu sudah tadi terupdate ya, terkini, tapi juga dengan bertemu dengan beragam betul. ASN dari berbagai daerah, itu juga tentunya menambah Pak ya. Iya, karena pengalaman mereka berinteraksi kan? Iya, betul. Berinteraksi. Jadi tidak hanya dari lingkungan pemerintah, instansi luar, ada yang dari kementerian, ada yang dari instansi vertikal lainnya kayak BPK, KPK, teman-teman yang lain BKKBN, terus kadang-kadang kejaksaan juga ada yang ikut bergabung dalam pelatihan kepemimpinan nasional. Disinilah mereka akan berinteraksi, berdialog, bertukar pikiran. Tentunya menambah wawasan mereka. Selain menambah wawasan, menambah banyak kawan, sahabat gitu yang nantinya setelah mereka lulus jadi alumni, mereka akan nyambung silaturahmi yang lebih luas gitu ya. Nah, terus kami juga punya program yang tadi saya ceritakan, ASN Belajar. Iya Pak. ASN Belajar ini adalah, kenapa kami lakukan ini? Kami melihat bahwa saat ini ASN kita butuh pengembangan kompetensi yang update, ya kan? Ya, Pak. Yang ya tahulah ya, dunia digital saat ini, kalau saya bisa bilang sekarang ini adalah triple disruption. Iya Pak. Begitu kompleksnya permasalahan bidang kesehatan, teknologi, informasi ya, itu begitu kompleks. Sehingga kalau kita tidak mengupdate diri kita ASN ini, betul, Pak, maka mereka akan ketinggalan jauh. ASN Belajar adalah bagian dari solusi mereka untuk pengembangan kompetensi. Kami lakukan setiap pekan, Pak. Setiap pekan, Pak? Setiap pekan. Setiap hari Kamis kami lakukan, kami membuat tema-tema khusus buat mereka, yang mereka memang kita minta dari mereka masukan dan informasi. Kami kolaborasi tidak hanya dari BPSDM saja, kami gandeng dari kementerian, kami gandeng teman-teman media, kami gandeng juga teman-teman dari kalangan swasta, untuk berbagi ilmu, praktisi maupun ilmuwan ya, untuk berbagi ilmu dan informasi kepada para ASN kita. Sehingga ASN kita, kami berharap bahwa setiap minggu mereka punya sesuatu yang pengetahuan yang tambahan yang kira-kira, lah inilah yang cocok buat saya. Informasi inilah yang saya tunggu-tunggu. Itulah yang kita harapkan sebenarnya. Sehingga bayangin Pak, setiap minggu loh mereka dapat informasi. Kita kalau kuliah ya kayak sudah berapa Pak. SKS ya? Betul, Pak. Sudah banyak SKS. Dan alhamdulillah kalau kita hitung-hitung seminggu sekali, kali 4 dalam 1 bulan, kali 12 bulan 48 kali. 48 kali Pak ya? Iya, sudah gelar sarjana. 48 materi yang berbeda yang nanti dibahas. Luar biasa. Dan narasumbernya setiap kali ASN Belajar itu bukan hanya 1 Pak. Kadang-kadang 2, kadang-kadang 3. Kan luar biasa Pak. Oh gitu Pak. Dengan waktu yang sangat luar biasa, mereka bisa mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Dan ASN Belajar ini tidak ada registrasi ataupun tidak ada jadi ASN Belajar ini mereka tidak hanya di lingkup Jawa Timur ya. Kami memberikan akses seluas-luasnya. Kami buka form ini melalui dunia digital, mereka bisa ngisi formulir ya. Kalau ternyata media Zoom yang kami siapkan 1000 umpamanya penuh, mereka bisa masuk di media digital kami, yang itu YouTube kami atau media-media Facebook kami, bisa diakses itu. Sehingga kadang-kadang kemarin yang seri pertama di minggu pertama kami itu hampir 6.000 pesertanya, luar biasa. YouTube dan Zoom. Kami sampai kewalahan begitu kita kirim sertifikatnya. Loh, kok sampai 6.000 ya? Gitu. Jadi ternyata ASN kita ini lagi pengen-pengennya lagi haus ya Pak ya? Haus dengan ilmu pengetahuan. Dan mereka sekarang, ya saya tahulah kegalauan mereka di tengah kondisi pandemik. Mereka itu kan punya tanggung jawab yang besar. Melayani masyarakat, tapi berhadapan dengan pandemik. Kedua, berhadapan dengan dunia digital yang sangat luar biasa. Masyarakat sekarang kan kritis ya Pak. Iya betul Pak. Dengan satu genggaman saja mereka bisa mengkritis apa saja. Sedangkan ASN kita belum siap mungkin. Maka dengan menambahnya ilmu pengetahuan mereka, ini yang menjadi penyaring mereka untuk berhadapan dengan masyarakat. Tadi kan juga dikatakan ya, bagaimana sih ASN kita berhadapan dengan media sosial? Ini kan penting ya. Ilmu-ilmu yang kira-kira tidak mereka dapatkan di dunia akademik, tapi di sini bisa mereka dapatkan tentang ilmu itu. Berinteraksi dengan masyarakat itu juga ilmunya luas sekali Pak ya. Harus lebih dalam, betul Pak. Dan kalau melihat dari yang dijelaskan oleh Pak Aris tadi, aku pengen tahu nih Pak, pandangan Pak Aris ataupun juga pandangan BPSDM ini, seorang ASN yang ideal itu seperti apa sebenarnya Pak? Dalam konteks ya mungkin di Jawa Timur lah dulu Pak ya. Kalau bisa kasih gambaran sedikit Pak.
ASN ideal apa ya? Kalau menurut saya ya ideal adalah ASN yang bisa memberikan kontribusi yang nyata buat masyarakat, ya. Iya, Pak. Yang bisa memberikan solusi buat segala permasalahan yang dihadapi masyarakat. Di mana masyarakat butuh, di situ ada ASN. Ya. Ya. Jangan ASN yang didatangi masyarakat. Menurut saya kan itu sudah pola yang harus kita rubah. Jadi idealnya adalah mereka memiliki kompetensi yang paripurna. Oke. Kalau menurut saya menguasai yang sedikit-sedikit, bukan menguasainya yang banyak tapi sedikit gitu. Iya. Tapi menguasai sedikit-sedikit tapi tahu banyak gitu. ya. Sehingga pada saat mereka berhadapan dengan berbagai permasalahan yang terjadi, mereka masih bisa carikan solusi. Kalau mereka tidak bisa nangani sendiri, mereka bisa cari kolaborasi dengan instansi lain yang misalnya punya link hubungan yang sangat harmonis gitu ya tentunya. Sehingga menurut saya ya idealnya adalah orang-orang yang memang kompeten, profesional, tidak lagi melihat kepentingan pribadi, tapi melihat kepentingan secara luas untuk masyarakat, untuk menangani berbagai permasalahan yang terjadi. Dan sekarang permasalahan itu kan luar biasa, bencana juga luar biasa. Butuh ASN yang agile, ya, Pak. yang cepat, tapi efektif, efisien, adaptif, dia berusaha berkolaborasi, tapi dia responsif gitu dan bisa bertanggung jawab. Rupanya tidak gampang jadi ASN zaman sekarang ya, Pak ya. Iya, betul, Pak. Jadi ya, walaupun butuh peminatnya sangat luar biasa ya, tapi begitu masuk mereka ternyata wah, sangat kompleks ternyata yang dibutuhkan seorang ASN. Profesionalnya dituntut. Betul. Mereka juga harus tahu apa yang harus menjadi tugas mereka. Yang paling pentingnya itu adalah mindsetnya, di mana mereka itu sekarang adalah ya tanda maaf ya pekerja publik, Pak. Dalam arti mereka serve the public. Benar. Dan itu suatu terobosan yang berbeda dengan ketika waktu zamannya kita masih kecil, orang tua kita pegawai negeri, Pak ya. Itu beda. Iya, zaman saya juga lah. Gitu. Jadinya sudah bertransformasi lah ke arah yang lebih baik, Pak ya. Iya. Nah, oke Pak, mungkin dari kami itu saja Pak untuk hari ini, Pak. Terima kasih. Ini atas ada kata-kata kedatangannya. lain, ada tambahan mau disampaikan mungkin, Pak? Mari kita mengembangkan kompetensi para ASN kita, tidak hanya di Jawa Timur, tapi seluruh Indonesia, bahwa tanggung jawab kita semakin besar, berhadapan dengan triple disruption yang saat ini yang sangat luar biasa, tentunya mempunyai tantangan-tantangan tersendiri. Mari kita kembangkan kompetensi, belajar di mana saja, Pak. Dengan siapa saja, ya, sehingga kita bisa tahu mana yang terbaik buat masyarakat, mana yang terbaik buat pemerintah, bangsa dan negara ini, sehingga segala permasalahan bisa kita atasi bersama. Janganlah jadi ASN yang pasif, tapi yang ASN yang agresif terhadap berbagai permasalahan, sehingga apapun itu bisa menjadi penyelesaian bersama untuk bangsa dan negara ini. Pak, jadi kata kunci mungkin kuliah saya ini agile dalam melayani masyarakat. Betul, agile dalam melayani kompetensinya dengan tinggi ya Pak ya. Betul, itu. Dan memiliki jiwa responsif. Yes Pak. Terima kasih banyak Pak Sama-sama Aris. Pak. Luar biasa ngobrolnya, hanya sebentar, tapi apa yang didapat luar biasa banyak sekali Pak. Ya Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan buat kita semua. Terima kasih banyak Pak Aris, sekali lagi selamat bertugas dan sehat selalu ya. Sukses selalu Pak. Teman-teman juga di BPSDM Jawa Timur. Siap. Ya. Pemirsa Agarta TV, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Pak Aris Agung. Selebihnya mungkin jika masih ingin menyaksikan pembincang-bincang kita dengan tokoh-tokoh lainnya, terus bergabung dengan Gatra TV. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.